kesana kesini itu juga pakai uang juga mas. Uang konto saya pakai, penghasilan konto saya pakai. Kadang apalah angsur banget, kadang terlewatkan uangnya sering saya pakai. Cari inspirasi saya keluar jalan-jalan. 1 kali 24 jam itu berhasil 40 juta. 44 juta. Satu hari. 20 juta. 44 juta pernah itu. Halo, selamat siang Sobat KD dimanapun Anda berada. Kali ini saya lagi sowan di rumahnya salah satu mbahnya YouTube Pate, salah satu master YouTube Pate, Om Paijo. Ini salah satu idola saya, salah satu guru YouTube saya. Ini saya akan ngajak beliaunya ngobrol-ngobrol seputar pengalaman beliau yang sudah malang melintang. Ada berapa tahun Om di YouTube Om? Dari 2011, berarti sudah hampir 10 tahun di YouTube. Nanti akan kita ajak ngobrol. Semoga nanti bisa teman-teman gali ilmunya, teman-teman ambil tips-tips dari beliau yang sudah lama. Mungkin YouTube belum begitu populer Om ya, dengan main YouTube, tapi beliaunya sudah belajar main YouTube. Oke, langsung saja kita tanya beliau. Pertama kali jenengan kenal YouTube terus punya inisiatif pengen berkarya di YouTube itu sejak kapan? sejak saya mengenal Facebook. Sejak mengenal Facebook. Nah, di situ saya itu terus sering apalah istilahnya kalau orang sekarang tanya-tanya sama googling ya. Kalau dulu bukan tanya, tapi kita sekedar mencari informasi buka-buka Google itu nggak sengaja ketemu artikel atau blog ya semacam itu ada seorang remaja umur 18 tahun, sebelum 18 ya kalau nggak salah itu dia sukses di YouTube sampai beli rumah, membiayai pernikahan, terus beli mobil. Dan dari situ saya terinspirasi pengen main YouTube. Padahal saya belum tahu caranya upload atau gimana, belum saya pelajari aja, langsung saya main YouTube, re-upload. Berarti itu motivasi sampean untuk berangkat dari situ. Nah, berangkat dari situ ada orang sukses, saya pengen sukses karena saya pengangguran, saya nggak sekolah. Jadi pendidikan memang nol. Sekolah kalau SD kan cuma apalah, kan ilmu apa nggak punya. Kalau SD kan paling bisa membaca, matematika bisa hitung-hitung. Jadi terinspirasi orang sukses itu tidak hanya dia di bangku kuliah atau sekolah. Jadi saya mengenal orang itu, membaca artikel itu orang itu sukses. Saya terinspirasi kalau saya gini-gini terus dengan keadaan saya sudah anak 2. Terus bagaimana kehidupan saya? Kalau saya ibaratnya kalau orang Jawanya bernomuli, mocok. Ya kalau ada, kalau nggak ada pasti merantau lagi. Dan dunia merantau juga seperti itu kan. Jadi berarti waktu itu, maaf saya potong. Berarti waktu itu sampean kerjanya serabutan Om ya? serabutan itu ya, bukan serabutan, memang kuli keras. Oh, berarti kuli tani, kuli bangunan. Tapi ya alhamdulillah pas sudah punya usaha motor dari 2005. Itu saya memang punya PC itu Pentium 3 itu 2010. Dan mengenal Facebook juga di tahun itu. Saya ada pasang wifi di tahun itu, jadi saya mengasah otak saya itu pertama kali mengenal Facebook, ada ini langsung terus saya kejar terus sampai di Google. Terus ini loh, kebetulan saya kan juga menekuni kerja di bidang komputer loh, sejak sekitar tahun 2009. Waktu itu kalau bagi saya kesulitannya kan di jaringan, di internet dan di alat. Waktu itu di lokasi yang seperti ini di gunung ya. Jenengan tuh kesulitannya tuh apa? Waktu pengen upload video. Kalau dulu memang kan jaringan pakai hanya wifi ya, wifi dengan pakai 100.000 dan kecepatan upload juga nggak seberapa. Kalau ngupload istilahnya 100 MB aja itu bisa sampai setengah hari. Wah, iya. Setengah hari, 100 MB setengah hari. Itu pakai modem ya? Ya? Bukan, pakai wifi mas. Pakai wifi jaringan, pakai wifi. Dulu belum ada modem karena internet belum masuk di gunung kayaknya. Terus ingat gak video pertama yang sampean upload tuh video apa? Video yang pertama saya upload itu video musik tanggapan tetangga saya itu
lupa pokoknya video musik yang apa belum tenar lah. Sudah hilang pakai HP gitu ya, bukan. Karena apa? Di tahun itu saya sudah bisa copy paste VCD. Jadi dokumentasi warga sini itu pasti ngopinya ke saya. Langsung sampai upload gitu ya. Jadi yang punya dokumentasi itu saya, dan orang-orang yang syuting itu belum main YouTube. Belum main tahun 2011 ya? Belum main YouTube. Tapi waktu itu sudah bisa monet apa belum ada monet itu tahun segitu? Itu langsung monet. Langsung monet ya. Saya bukan ya kalau diistilah langsung ini langsung, tapi saya itu masih belajar untuk cari jalan untuk monet itu, saya masih belajar karena belum tahu arahnya. Saya belajar dulu, sebenarnya memang langsung monet, tapi aku yang belum tahu. Jadi belajar ya kira-kira satu bulan, dan video saya itu masih asal. Deskripsi saya nggak mudeng sampai 1 tahun nggak mudeng deskripsi asal, sama judul sama deskripsi, copy paste sama. Terus itu biasa ingat saya waktu sekitar tahun 2011an itu belum ada syarat 1000 subscriber sama 6000 ya, Belum ada 1000 subscriber 2018 kemarin. Berarti begitu upload video langsung ada iklannya. Ada iklannya. Upload video ada iklannya. Upload video tergantung kita. Tapi ya penonton belum selama ini, karena dulu itu HP kan masih rata-rata BlackBerry kan. Jarang-jarang yang pakai HP Android yang 3G kan tidak asal tangan punya seperti sekarang. Jadi penonton jadi dikit, tapi dolarnya lumayan. Terus waktu itu jenengan sekedar coba-coba apa memang pengen fokus menekuni YouTube waktu itu pas pertama kali bikin akun lah gitu? Ya memang pengen sekali, karena dari tahun itu saya sudah anggap dan tidak peluangnya untuk seandainya saya bertani itu nanam 1 kali bisa panen berkali-kali, tapi di waktu itu nggak bisa panen berkali-kali karena tidak mempunyai hak cipta, karena dulu kan masih punya orang lain, musiknya orang lain, label orang lain. Jadi dari tahun ke tahun, jadi sekarang bisa ngitung bis sama truk. Berarti dulu tuh masih sekedar untuk sambil gitu ya, sambil hobi gitu. Terus itu mulai jenengan bisa merasakan hasil dari uang lah dari YouTube itu mulai tahun berapa? Itu 1 tahun baru bisa menghasilkan uang. Berarti 1 tahun. Dari tahun 2011 sampai kira-kira 2012. Nah, baru dapatkan, kita masih belajar karena dulu kita kalau tanya orang itu bayaran dulu yang diminta. Sekali tanya, 1 kali tanya itu budgetnya harus 500.000. Terus waktu tahun itu belum populer ya, jadi belum begitu banyak teman yang mungkin sehobi dan seprofesi di YouTube. Iya. Waktu itu sampai ada nggak teman mungkin dari Pati atau dari tetangga sendiri yang belum sudah main YouTube? Belum ada. Cuma taunya ada yang orang jauh-jauh itu juga belum tentu kita chat dibalas, belum tentu. Terus jenengan pernah nggak dianggap aneh atau dianggap gila sama tetangga atau teman yang tahu kok ngapain kok bikin video YouTube? Oh, di waktu itu sampai 2013 itu baru di desa saya itu baru tahu kalau saya YouTube. Berarti sebelumnya belum ada yang tahu. Ya? Karena masih tersembunyi, dan orang-orang yang megang internet juga masih kan bisa jarang kan? dicari. Orang medsosan kan tahun segitu kan jarang. Belum. 2015 lagi baru lumayan ada banyak yang baru meledak di grup mak punya akun Facebook semua tuh kan. Terus waktu itu penontonnya sudah lumayan banyak kan? Lumayan ya, bisa 50 biji, 50 biji, 100 biji, 200 biji. Tapi yang mahal itu pengalaman saya dari situ sampai sekarang itu, pelajaran itu yang saya masih kenal, semuanya masih saya terkenang. Dengan saya pas gaji pertama itu ada seorang yang datang ke saya, itu saya selalu sama Om Paijo, umur sekian masih sekolah tidak, terus dasar-dasar ilmu tentang dunia ini kan memang saya itu dibilangin nggak punya. Bukan melek multimedia, tapi kok main YouTube Kalau main YouTube kok sampai bisa gaji. Unik kan gimana? Karena dibandingkan dengan kakaknya itu main YouTube nggak bisa gajian Bennett juga. Bennett belum sampai gajian udah Bennett. Jadi saya termasuk di kategori dia itu orang yang sukses pertama kali dengan seumuran saya. Saya juga itu, saya kan Om Paijo ini kan salah satu inspirasi saya. Dimana kan kalau menurut usia saya jauh lebih muda, menurut skill otomatis saya pekerja multimedia, saya kan desain, jadi kan harusnya saya lebih jago dari Om Paijo. Tapi Om Paijo ini nyatanya YouTube-nya itu lebih berkembang daripada saya, karena konsistennya yang saya apresiasi, konsistennya.
di usia beliau yang boleh dibilang sudah lumayan berumur, tapi kok masih eksis di YouTube. Iya. Oh ya, kan ada salah satu video jenengan Om yang truk yang sampai nontonnya sampai 11 juta kalau nggak salah Om, ya. Iya. Nah, itu awalnya gimana jenengan kok bisa punya inisiatif bikin konten truk dan itu gimana awalnya? Untuk kategori konten musik itu saya 2014 itu tumbang semua. Jadi untuk 2014 akhir 2015 saya mulai bikin konten itu di area pertanian. Saya ngojek jagung, terus pokoknya saya sering kalau ke tempat lahan pertanian di perhutani itu saya bawa kamera muter-muter, asal rekam, tidak bisa ngomong, belum bisa ngomong, asal rekam terus upload. Watermark itu belum bisa, saya masa watermark baru-barusan sekarang, ya 2 tahun. Itu maksudnya tunggal itu gimana Om? Ya channel-channel musik gitu? Ya memang dulu kan musik itu banyak penyerangan ya, seperti konten kan, jadi kita ini Direpot Om ya? cinta mungkin direpot atau gimana karena punya belum hak ya, berhak, dan itu sering tumbang. Dan rahasia itu dulu sering tumbang itu kita kebanyakan ngetrik. Kita kebanyakan ngetrik itu satu malam saya itu satu video bisa tak setel sendiri sampai 310 kali. 310 kali itu 310 kali. Dengan perangkat sendiri, dengan HP sendiri, komputer sendiri. Dan aman loh. Dengan komputer sendiri, dengan channel itu sendiri. Dan aman loh. Aman untuk sementara, jadinya akun banyak jadi tumbang semua. Karena terdeteksi, karena bukannya kita itu tahunya ngetrik, nggak tahu resikonya. Belum tahu, jadi sebenarnya memang sudah ada risiko, tapi karena kita belum punya banyak kawan, jadi nggak tahu, dan pengetahuan saya mungkin belum sampai situ. Jadi belajar terus. Jadi sampai sekarang saya tekuni, dan memang kalau bisa tidak saya tinggalkan. Dan karena penghasilan saya juga lumayan dari YouTube juga. Terus mulai fokus di YouTube loh, itu sejak tahun berapa Om? Kalau fokus YouTube yang sekarang ini yang saya geluti kan 2015. Channelnya berapa sih Om? Sekarang dengan Ada 8 channel. Dan mulai semua Om? Sekarang ada 3 di Small, yang Di Small. 5 yang monetas. Oh ya, terkait Dismount, mungkin teman-teman pengen tahu kenapa sih channel kok bisa Dismount atau monetisasinya dibatalkan oleh YouTube. Ini monggo bisa sampean dengarkan tips dan pengalaman dari Om Pak Ijo yang sudah bertahun-tahun mengakali dan juga mengalami teguran dari YouTube. Itu biasanya Dismount itu kenapa Om bisa Dismount itu? Kalau Dismount untuk saya itu saya praktekkan satu channel saya itu memang saya buat ibaratnya kalau sistem untuk saya tafsir 1 tahun itu memang saya untuk uji coba 1 tahun itu saya modifikasi sebisa mungkin menurut pemikiran saya itu. Kalau Dismount itu bisa kalau intinya musik itu kan kena klaim hak cipta. Kalau perhitungan saya klaim hak cipta itu masih aman. Yang paling nggak aman itu nggak kena klaim hak cipta tapi kita kena duplikat. Konten kita yang original dump truck aja itu masih kena duplikat konten. Karena gitu, masalahnya kan gini. Kadang kan teman-teman kan berpatokannya kan pada ketentuan yang ada di YouTube. Tapi prakteknya itu kan enggak seperti yang itu. Channel saya itu khusus 1 tahun itu saya malpraktek karena dulunya kena duplikat konten. Jadi sudah saya renovasi, saya ganti konten, dan truk itu pun masih 1 tahun nggak diterima, masih kena duplikat konten. Tapi ya enak, saya 1 bulan sekali. Setelah saya mengajukan itu paling 2 minggu sudah ditolak lagi, alasan duplikat itu. Padahal itu konten saya bikin sendiri, itu masih kena duplikat konten. Jadi untuk kawan-kawan, kalau penafsiran saya itu ya istilahnya karena YouTube itu kan juga aplikasi, ada robotnya juga dan server lah. Kalau pengetahuan saya itu server. Jadi server si robot itu mungkin masih mendeteksi persoalan kita yang tahun yang lalu duplikat konten. Jadi bisa terdeteksi juga duplikat konten sampai kita nggak diterima. Bukan dari yang 1 tahun ini, mungkin 2 tahun masih kebaca karena mungkin server belum dirubah, belum diupgrade terbarunya mungkin. Jadi kita semestinya itu harus koreksi, kita semangat dulu. Tapi kalau kita sudah jadi males, masih kena
bikin konten terus apa bikin konten susah, bikin apa susah itu kalau alasan selalu keluar kita nggak akan maju. Oh ya, dengan saya dengar, mungkin dengan sudah pernah cerita Bagno juga kan. Boleh nggak diceritakan di sini karena katanya kan pernah ngakalin YouTube 1 bulan sampai dapat hampir 100 juta. Oh, ini Mungkin biar sharing pengalaman, biar mungkin diambil hikmahnya, jangan ditiru atau mungkin gimana gitu. ini untuk kawan-kawan 1 bulan 100 juta men. bukan 100 juta, ini memang kalau penghasilan hampir 100 juta, tapi saya itu pernah ngakalin, tapi jangan ditiru dan jangan ditanya Caranya. akunnya apa, terus kontennya apa. Saya pernah ngakalin satu konten itu 1 kali 24 jam itu berhasil 40 juta, 44 juta. Satu hari kok. Satu hari 20 juta. 44 juta pernah itu salah di konten itu. Tapi jangan tanya itu konten apa, terus channelnya apa, jangan tanya. Itu saya pernah ngakali, saya pernah. Kalau cuma 15 juta 10 juta 5 juta itu udah sering. Tapi sekarang channel yang itu masih nggak Bang? masih tapi tak ada siakan, masih. Dan ini untuk teman-teman, khususnya teman-teman YouTuber Pati, mungkin kan ada yang sudah kenal jenengan dan ada di komunitas, tapi bagi yang belum, yang pemain-pemain baru yang pengen belajar, tips dari jenengan apa untuk teman-teman pemula yang pengen kayak teman-temannya, pernah kepengen hasilnya tapi prosesnya kadang itu belum begitu paham. Gimana tips untuk saran untuk teman-teman yang belajar pemula YouTube? Kalau cuma saran, saya itu yang penting kreatif. Anak-anak muda sekarang sebenarnya kan pinter-pinter, tapi saya bilang males juga sih. Kebanyakan alasan, kebanyakan alasannya itu sibuk itu banyak alasan. Sebenarnya anak-anak sekarang itu pinter semua kok bagi saya itu. Dan untuk mendapatkan di YouTube itu sebenarnya cepat kalau dia mau. Apalagi kalau ngetrik, tapi ngetrik nggak usah. Kalau saran saya itu nggak usah mikir subscriber atau sub itu nggak penting. Bikin konten yang paling disukai orang dan yang paling rame di tahap ini atau di tahun ini berani apa? Itu kita bisa dipakai parodi atau yang kalau berfaedah juga edukasi apa ya. Tapi yang penting itu kreator itu paling sesering mungkin lah bikin konten lah. Kalau bisa kita belum punya nama itu 1 hari bisa upload 1 konten. Harus jago ngedit ya? Kalau anak-anak sekarang pasti jago semua sih. Kalau anak-anak sekarang saya yakin jago semua. Banyak yang jago kalau sudah sudah melirik ke YouTube, insya Allah sudah banyak yang jago. Ini untuk informasi saja. Kalau mungkin teman-teman yang merasa belum punya alat, belum jago ngedit, Om Pak Ijo ini HP terus tanpa diedit, diupload yang nonton banyak, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Contohnya yang truk tadi Om ya, Iya. truk muatan pasir, 11 juta penontonnya. Ya truk itu. Hanya truk jumlah pasir. Truk itu jualan pasir, itu saya yang jual pasir sendiri. Itu sudah tak upload di akun yang sudah banyak, yang sudah hilang. Karena dulu memang akun saya puluhan, hampir 20-an akun. Ya, saya memang istilahnya di kreator memang nggak terlalu pinter. Jadi pengalaman saya itu karena dari 2011 itu saya pengalaman ngetriknya di YouTube. Jadi ya saya pelajari itu dunia YouTube aja. Kalau kreator memang terletak itu anak saya yang ngandelin jadi kreatornya. Sebelum anak saya pada sibuk, tapi sekarang sudah sibuk juga nggak mau bantu sama bapaknya. Bukan nggak mau bantu, tapi ada kesibukan sendiri-sendiri jadi bapak jadi maklum. Jadi saya baru latihan editing itu 2 tahun ini itu cuma kasih watermark dan apa ya nggak sempurna lah pokoknya karena konten saya kan ala kadarnya, jadi tinggal rekam, pengen apa saya rekam, saya upload, kasih watermark aja, itu aja. Jadi ya lumayan kok, pasti tanya di atas ratusan. Terus itu untuk teman-teman yang bingung kan pengen bikin konten apa tuh harusnya gimana? Pengen main YouTube tapi bingung konten apa gitu loh. Kalau menurut jenengan tuh gimana harusnya saat ini? Ini yang paling gampang itu. Kita itu bisanya apa? Anda bisanya apa? Kalau bisanya di kulit bangunan,
sekitar kulit bangunan banyak teori-teori kerja tukang batu yang bisa diupload. Kalau kita jadi peternak, dunia ternak kita itu kita jadiin konten. Apa yang kita bisa pelajari itu kita bisa kasihkan ke orang lain lewat YouTube. Jadi teorinya kalau anda itu jadi peternak, terus masih sekolah, masih ilmu banyak di sekolah dan di perjalanan masih ada apa yang kurang dan yang lebih itu bisa kita kumpulkan, simpulkan jadi konten. Apalagi kalau sudah kerja, itu juga bisa jadi konten asal itu ya. Garis miring yang kerja di pabrik jangan bawa kamera di pabrik, pasti larangan, dan privasi perusahaan jangan kalian bikin konten. Suka dukanya jenengan selama hampir 10 tahun ini di YouTube apa Om? Yang paling dukanya apa Om? Bisa diceritakan. Kalau zaman Semarang sih dukanya kalau bikin konten tayangnya dikit itu. Kalau zaman dulu itu banyak duka. Kalau sekarang itu saya pikir itu banyak sukanya. Baik, kalau sekarang ya enak kan tiap hari ngeluyur gratis dibayarin orang. Banyak sukanya, alhamdulillah banyak sukanya kalau sekarang. Walaupun Paijo itu kontennya asal-asalan, tapi alhamdulillah dapat undangan banyak sekali. Sering dapat undangan dan undangan itu sering berbudget 500.000. Sering. Itu yang konten mobil-mobil ya, mobil ya, alat bis. Sering dapat. Jadi Om Paijo ini tiap hari ini pekerjaannya ini ngeluyur aja dibayarin orang, ngeluyur naik bis. Yang untuk sekarang yang ditekuni yang bis ya, apa truk masih? Dua-duanya saya tekuni, dan kita juga mulai belajar di konten lain karena Paijo udah lumayan tua, jadi pengen bikin konten yang ada istilah dulu pernah ada yang komen itu video rano faedah, jadi pengen bikin konten yang ada berfaedahnya ya gitu. Tapi ya belajar, semua itu bukan orang langsung bisa, enggak. Kita belajar dari tidak bisa menjadi bisa itu gimana? Kita seandainya bikin konten saya menanam jagung, jadi menanam jagung itu banyak kesalahan, jadi hasilnya kurang baik. Itu jadi pelajaran yang pertama. Jadi untuk tahun ke depan itu kita bisa tahu kekurangan kita itu apa. Seperti kreator juga begitu, jadi semuanya itu dari kekurangan menjadi lebih. Kalau nggak ada kekurangan, nggak ada kelebihan. Kalau kita tampil langsung ada kelebihan, pasti besok akan jatuh, banyak jatuhnya. Tapi kalau kita dari kekurangan, insya Allah besok akan jalan terus. Jangan terlalu tinggi, tapi jalan terus. Tapi pasti nanti ada yang ngomong gini Om, sampai bisa ngomong gitu karena sudah ada hasilnya, sudah merasakan hasilnya. Tapi bagaimana kalau untuk teman-teman yang baru mulai belajar, sudah jalan beberapa bulan, bahkan 1 tahun, tapi belum dapat hasil, mulai ditolak, atau bahkan mungkin subscriber sama jam tayang hasil belum memenuhi syarat. Itu biar terus termotivasi itu harusnya bagaimana Om? Sebenarnya gini ya, kalau saya dibilang saya sudah punya modal karena sudah bergaji dari YouTube. Dulu saya walaupun upload itu saya kesana kesini itu juga pakai uang juga Mas. Uang konter saya pakai, penghasilan konter saya pakai. Kadang angsur banget, kadang terlewatkan, uangnya sering saya pakai. Cari inspirasi saya keluar jalan-jalan itu karena apa? Saya pengen ngerti dan pengen bisa. Jadi aku pengen kesana ya langsung kesana, nggak peduli ongkos, nggak peduli minyak. Berarti memang harus totalitas Om ya? Totalitas kalau niat pengen main YouTube ya harus all out di situ Om. Iya, semuanya itu memang kerja keras dan modal. Nggak ada orang sukses tanpa modal kerja keras. Kecuali artis Om ya? Kecuali artis pun bikin video makan mie langsung ditonton jutaan. Ya seperti aja kalau yang artis seperti kategori YouTuber yang sudah punya modal seperti saya sendiri nih. Kalau dibilang ya Mas Paijo sudah punya modal, Om Paijo sudah punya modal, sudah gaji. Bukan seperti itu, tapi dulu juga saya mengenang baik. Bayangkan, saya pergi antara jarak 100 km. Itu saya mengeluarkan uang sekitar 300.000. Padahal di rumah, kalau istri saya itu pikirannya nggak luas, saya udah kena marah. Uang segitu dibawa pergi, padahal konten yang saya bawa pulang belum segitu. Itu waktu itu bikin konten apa tuh? Nyoteng apa itu? Sebelum saya nyoteng New Palapa juga sudah sering keluar uang, karena di situ banyak pelajaran dan perangkat belum lengkap. Jadi pas di Palapa pun nonton Palapa parkir uang, upload pakai
kuota juga uang. Padahal satu kali nonton Nyupalapa saya bikin klip sampai 10 klip, 10 video. Berapa giga dong? Satu video saya biasa saya pasang di 500 MB. Jadi biaya untuk internet aja dulu itu hampir 100.000 kalau saya pikir, karena internet dulu kan mahal ya. 1 GB aja udah 30.000, 35. Dan video belum tentu ada jaminan yang Ada, menonton. ada yang menonton. Tapi lumayan, saya pernah bikin yang di Nyupalapa itu 2 hari tayang 600.000 pernah. Terus 1 bulan 200.000, 300 juga pernah. Tapi ya kalau saya hitung-hitung, satu periode ini nggak dapat, satu periode dapat. Jadi tetap saya semangat untung. Dan sukanya apa mas? Kalau saya bikin konten sendiri tuh lebih banyak sukanya. Karena apa? Saya upload 1 jam tayang 100 itu suka saya. Suka banget. Walaupun 100 biji, 100 biji, 100 kali itu paling dapat berapa? 0,00. Tapi seneng. Karena apa? Karya saya ditonton orang. Banyak kan orang, saya masih melihat kreator ya, YouTuber lain itu desainnya bagus, terus editannya lebih bagus 1000 kali dengan saya. Yang nonton berapa? 15 kali itu subscribe hampir sama seperti saya. Itu saya lebih unggul. Karena kalau kita masih awal-awalan ya cari konten yang kita itu kan seperti kalau artis sudah punya brand lah. Kalau kita nge-vlog sendiri yakin nggak punya brand, saya yakin belum tentu ada yang nonton. Kita imajinasi gini, kok imajinasi apa ya? Pokoknya kita pikirin kita numpang di brand orang lain. Seperti sekarang yang ramai itu apa? Jadi kita bisa ikutan, bisa nimbrung, bisa ngintip punyanya orang yang lagi ramai itu apa. Jadi inspirasi di situ. Jadi kalau saya kemarin dump ganti bis, ganti mobil lain, saya pengen campur aduk. Jadi besok ada nilai. Jadi saya kontennya itu campur-campur juga, tapi ya memang ada konten yang satu nih. Tapi tetap saya campur karena saya masih belajar dan belajar itu untuk demi anak-anak saya sebenarnya. Kalau saya bikin akun ini jadi besar, mungkin kalau saya udah tua, anak saya mau ngerjain, jadi anak saya yang nerusin. Jadi sudah punya sabar gede. Anak saya tinggal jalan, bukan dari nol lagi. Makanya saya kerja keras terus. Kalau nggak punya uang, tetap uang kotor saya pakai. Uang kotor saya ngambil untuk ongkos. Berarti untuk konten kreator yang daerah seperti kita dan bukan yang artis punya banyak fans, memang harus dituntut selalu kreatif, kreatif, inovatif, dan harus selalu update informasi ilmu, harus selalu belajar gitu. Tetap harus selalu browsing dan selalu kita menyimak punya orang lain yang kita sukai. Pasti tidak ada ilmu yang kita tidak mau pelajari, pengen sukses nggak bisa, harus belajar. Speeder orang pun itu belum tentu bisa, tapi kalau kita tekun, sebodoh apapun pasti jalan. Lihat orang yang ngetren itu bukan orang pintar loh. Ada di lokasi Pati itu bukan orang pintar, tapi dia ada rezeki di YouTube banyak sekali. Bukan orang pintar, saya yakin bukan orang pintar, sekolahnya aja 0 kok, tapi dia punya rezeki. Itu bukan dari kita sekolah tinggi, tapi kalau kita mau pasti kita akan kerja. Pak Jo itu ya minimal sekolah madrasah ibtidaiyah, kan cuma madrasah yang zaman tahun 80-an. Tapi kenapa Pak Jo masih dulu waktu masih di counter masih rajin jagain counter sebelum anak saya bisa servis HP. HP mati pun saya bisa hidup. Oh ya, dulu kan saya pernah lihat kontennya sampai kan juga ada tutorial. Tapi adanya zaman waktu itu saya belum banyak perangkat dan belum bisa ngomong, jadi masih status di musik, kebanyakan musik, jadi belum bisa. Jadi untuk ngomong seperti ini pun baru-barusan tahun-tahun 2 tahun ini bisa ngomong di depan kamera, Mas. Oke, gitu aja, gak usah panjang-panjang. Kalau pengen lebih menggali ilmu lebih banyak lagi, monggo main ke rumah Om Paijo, selalu terbuka untuk sampean semua. Ya. Dan yang terakhir, saya cuma pengen mengajak teman-teman semua belajar, terutama bagi pemula, YouTube pemula khususnya di Pati. Jangan hanya melihat hasilnya, kepengen temennya yang YouTuber kepenak enak 1 bulan gajian dari itu, tapi harus menelisik prosesnya juga yang begitu berat seperti Om Paijo bilang tadi. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin, tapi memang harus all out dan totalitas. Mas, saya putus dulu. Okay. Untuk pemuda zaman sekarang, anak-anak zaman
sekarang seperti seumuran anak saya. Jangan mikir ora cucuk, ora sumbut, gaji nggak cukup, jangan pikir itu. Pasti nggak menghambat kesuksesan kita. Pikirlah kita jalan, jangan mikir wah kerja ora cucuk, ora usah dilakoni, gak bakal maju mas. Itu pendirian saya dari nol waktu saya kuliah bangunan, punya counter dan jadi YouTuber. Itu cukup. Oke, itu saja. Terima kasih untuk jenengan semua yang sudah menonton di channel Redaksi KD, dan jangan lupa juga tonton di channelnya Om Paijo Sel YT Om ya. Iya, itu konten contoh-contoh saya. Contoh konten yang konten asal. sederhana tapi penontonnya banyak. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.